Si aplikasi adalah dukungan untuk pelaksanaan ketugasan. Betul. Tidak semuanya bisa diambil alih oleh aplikasi. Aplikasi ini sebenarnya KPU tuh, khususnya KPU RI itu sudah mengimplementasikan sejak tahun pemilu 2009. Sebelum udah lama ya, cuma kan bertahap ya. Ya. Banyak nih netizen tuh penasaran soal keamanan data, Pak. Tutur demokrasi, masa kita melaju, langkah maju bersama, suara jadi cahaya. Tutur demokrasi istimewa, mari kita simak teman pemilih bicara. Tutur demokrasi, masa kita melaju, langkah maju bersama, suara jadi cahaya. Tutur demokrasi. Beli dawet di Bekasi. Yang jual pakai bulu mata. Cakep. Hai, kembali di podcast Tutur Demokrasi pada season 2. Ya, halo teman pemilih semuanya, kembali lagi di podcast Tutur Demokrasi di season 2. Saya Clara. Dan saya Pram. Hari ini kita bakal bahas yang seru-seru ya Mbak Clara. Betul. Tentang digital ya. Digital, yang sering netizen bahas Betul di sekali. kekinian ya, Pram. Apalagi sekarang kan udah eranya teknologi ya, Gen Z banget ya. Betul. Kita juga udah undang narasumber yang udah ahli di bidangnya ya. Betul. Karena pembahasan ini sangat penting, Pram. Sekarang tuh semua sudah serba aplikasi. Betul. Kita pesen makan pakai aplikasi. Betul sekali. Mau cari jodoh pakai aplikasi. Pengalaman ya Mbak Clara. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau bahas KPU ini apakah sudah menerapkan transformasi digital untuk Betul. penyelenggaraan pemilu. Langsung Oke, saja. Pram. Betul. Kita langsung saja. perkenalkan narasumber kita. Yang pertama, Pram. Yang pertama adalah ada Bapak Bambang Gunawan. Disapa aja langsung Pak, Oh iya, teman pemilih. halo teman pemilih. Halo. Apa kabar? Ya, jadi Pak Bambang ini adalah Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik dari Betul. KPU DIY. Betul. Kalau nggak ada Pak Bambang ini, KPU DIY mungkin udah Waduh. gimana gitu ya. Pokoknya beliau ini ahlinya logistik. Beliau bahkan mungkin lebih apal stok surat suara dibanding stok beras di rumah. Betul. Lebih takut sama pimpinan daripada Waduh. yang di rumah ya. Itu dia. Iya. Satu lagi ada siapa Mbak Clara? Bapak Analis Primadani. Oke, halo teman pemilih. Selamat. Beliau adalah Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi Serta Parmas dan Parmas SDM. Jangan dilupakan Parmas dan SDM-nya Betul. Mbak Iya. Clara. Diayai ya. Betul Pak sekali. Bada. Betul. Oke, Bapak Analis dan Bapak Bambang, terima kasih sudah hadir di podcast Tutur Demokrasi. Terima kasih Ya, Bapak. ini jadwalnya susah loh mereka berdua. Kita harus booknya harus 3 minggu sebelumnya ya. Katanya Mbak Fitri itu pimpro kita udah book tahun lalu. Tahun lalu. Sebelum saya masuk berarti. Betul. Tahun lalu masih tahapan pemilu tahun lalu. Iya, katanya sudah dijadwalkan untuk hari ini. Betul Iya. Ya. sekali. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Baik ya. Mbak Clara dan Mas apa tadi namanya? Pram. Pram, ya. Oh, kami mah luar biasa. Oh, ya. iya. Selalu Betul. semangat. Sebenarnya tambah subur ya, Pak. Sekarang ini. Sejak tahapan menjadi semakin subur. Semakin Yang jelas tampak prima, Mbak. Ah, iya. itu juga. Betul. Kalau Bambang dan Bang Ana sih bersahabat atau bagaimana? Oh, kita teman akrab. Oh, teman akrab. Akrab tapi nggak dekat kita. Iya, ya kan. Sahabat kandung mungkin. Dari posturnya tuh terlihat mereka kayaknya Mirip ya? Mirip banget, sejiwa gitu. Enggak, ini loh. lebih gemoy yang ini. Lebih gemoy. Oke, baik. Ya. Oke, langsung aja Pak, kita bahas yang pertama ya, yang Ya. mengenai transformasi digital di KPU. Pak, sekarang kan semua serba internet ya, semua serba pakai aplikasi. Nah, bagaimana dengan KPU sendiri? Apakah sudah menerapkan hal tersebut? Gitu. Ya, untuk KPU, ya, paling tidak untuk pemilu terakhir ya, 2024, itu sudah menggunakan teknologi paling tidak ada 8 aplikasi Nah, baik. yang kita gunakan, antara lain Silog, Betul. Sidali, Siakba, ya, punya Semua Sisi lah. diawali Sisi, ya. Nah, Sisi, gitu. Dan tentunya aplikasi ini dikembangkan dan dimanfaatkan oleh KPU untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, misal contoh aplikasi cek DPT online Ya. dan info pemilu. Ini kan masyarakat bisa mendapat informasi dari rumah saja, dia sudah bisa mendapat informasi tanpa datang ke KPU. Kemudian juga ada aplikasi yang lain seperti Silon, Siakba, Silog, Sidali itu adalah bermanfaat bagi jajaran KPU sebagai penyelenggara pemilu, antara lain untuk
membantu dalam administrasi, kemudian mengurangi kesalahan administrasi yang sebelumnya menggunakan manual, kemudian untuk efisiensi kerja ya KPU dalam setiap tahapan. Jadi aplikasi ini tujuannya untuk supaya pekerjaannya lebih efisien dan efektif ya Pak? Betul sekali. Dan membantu tidak hanya ke masyarakat umum tapi juga ke penyelenggaranya juga. Penyelenggara pemilu. Aplikasi itu membantu memudahkan ketugasan penyelenggara pemilu sebenarnya. Oh, iya, Pak. Jadi sebenarnya penyelenggara pemilu kan sudah bekerja dengan baik. Tetapi kalau semuanya serba manual, biasanya jauh lebih lama daripada kalau pakai aplikasi. Nah, dengan aplikasi ini lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien. Lebih tepat juga pastinya. Lebih tepat juga. Tepat, Iya. betul. Iya. Alias lebih ngirit ya Pak ya? Tidak selalu lebih ngirit, tidak tetapi ngirit ya, malahan ya? ya mungkin efisiensi jelas lebih daripada kalau semua manual. Betul Oke. sekali. Yang jelas lebih cepat ya Pak. Karena kan tinggal masukin data semua diolah oleh aplikasinya ya Pak. Iya. Betul. Ya, Kalau untuk aplikasinya sendiri nih Pak, sebenarnya itu udah dari lama atau baru sih Pak? Baru pemilu kemarin? Aplikasi ini sebenarnya KPU itu, khususnya KPU RI itu sudah mengimplementasikan sejak tahun pemilu 2009. Oh, Sebelumnya udah lama ya, cuma kan bertahap ya. 2009. Nah, kalau khusus saya yang berurusan dengan logistik, ya, Silog ini 2019 itu sudah digunakan. Ya. Tapi masih banyak penyempurnaan. Nah, terakhir digunakan di tahun 2024. Ya. Itu sudah fiturnya sudah lebih lengkap lagi. Ya, 5 tahun yang lalu sudah dipakai ya. betul. dan rata-rata aplikasi itu kan berkembang. Dulu di 2009 dan 2014 itu banyaknya aplikasi itu desktop dan laptop ya Pak ya. Jadi masih berbasis web, kemudian masih menggunakan desktop PC, dan internet pada waktu itu juga belum terlalu kencang, tetapi mulai pemilu 2019, 2024 itu sudah mulai beralih ke aplikasi mobile. Ya. Ya. Karena semua orang udah pakai mobile ya. Iya. Sekarang udah Betul pakai sekali ya. ini. Jadi mungkin kalau dulu itu pemilu itu aplikasinya masih berat ya Pak, karena harus Ya, bawa laptop PC dan atau komputer. laptop. Ya. Betul. Sekarang aplikasinya lebih mudah dan lebih Ya. cepat ya Pak, karena pakai mobile dan Aksesnya. handphone ya Pak. Iya, betul. Lebih ringkas. Betul Tapi sekali. bapak-bapak kan generasi milenial ya, apa ya? Bukan ya, baby boomer. Bahkan. Itu dipermudah atau malah waktu awal-awal sulit gitu Pak? Ya. Mungkin kalau menurut saya ya, hampir semua aplikasi itu pada awalnya yang perlu dilaksanakan ini adalah pengenalan kepada pengguna. Kalau pengguna tidak dikenalkan dari awal, mungkin dia akan kesulitan. Tetapi kalau sudah dikenalkan, insya Allah jauh lebih mudah. Begitu ya Pak? Kalau dari Pak Bambang sendiri, bagaimana pengalaman dengan penggunaan aplikasi ini Pak selama pemilu kemarin? Ya, baik. Jadi kalau saya contoh aplikasi logistik ya, terkait pengadaan logistik pemilu. Kalau di logistik itu ada tahapan dari perencanaan. Ya. Jadi perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian distribusi. Nah ini penggunaan aplikasi seperti Silog itu sangat membantu. Ya. Oh, namanya KPU ya, sistem informasi logistik, logistik. Logistik. Tetapi ada juga aplikasi namanya Sirup. Sirup itu aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan. Jadi semua pengadaan itu dimasukin ke situ sehingga masyarakat tahu, oh KPU ini akan melakukan pengadaan ini. Nah kemudian nanti setelah melakukan perencanaan kebutuhan, nah ini kalau andai kata kebutuhan untuk logistik seperti contoh surat suara, nah dasarnya kan ini dari analis nih, DPT. Nah, jadi saling berhubungan betul ya, Pak? berhubungan karena pada saat kita melakukan pengadaan, maka kita harus tahu dulu DPT kita berapa. Kalau seperti pemilu kemarin kan DPT ada 2.870 Sekian, ya 4.000 sekian. Ya. Nah itu sebagai basis kita untuk pengadaan surat suara. Nah itu dikalikan dengan 5 jenis surat suara dan sebagainya. Kemudian juga dari panelis juga terkait dengan TPS gitu kan. Nah TPS ini ada di setiap TPS itu ada logistik. Nah itu berapa kebutuhan yang harus kita adakan. Nah, gitu. Jadi aplikasi ini seperti aplikasi Silog ini akan membantu dari mulai proses pengadaan, kemudian distribusi. Penyedia juga bisa menginput proses produksinya dan kita bisa monitoring sudah sampai mana produksi logistik itu diproduksi. Ya, Pak? Real time. Real Jadi misalnya Canggih contoh, banget ya sekarang ya. ya pada saat kita sedang melakukan pengadaan,
kemudian sudah terpilih penyedia, Iya. penyedia akan memulai produksi, itu dia akan memasukkan timeline-nya ke aplikasi Silog. Oh, Dan kita bisa membantu kita. Oh, sudah memproduksi, oh sudah selesai, sudah akan didistribusikan, dikirim ke gudang KPU. Jadi ini sangat memudahkan kita mendapatkan informasi. Jadi dengan aplikasi ini kayaknya lebih memudahkan ya Mbak Clara betul, untuk betul. Iya. sesuai tujuan dan sesuai apa yang dibutuhkan, Iya. Betul. tidak salah gitu ya Pak. Betul. Kalau kita kayak belanja online ya, Iya. karena kan Iya. sudah ada keterangannya dikemas, dikirim, Ah. gitu ya Pak ya? Betul, betul. Mirip-mirip itu. Oh mirip itu ya Pak Iya. ya? Wah, luar biasa. Hanya karena ini pengadaan pemerintah kan ya tidak semudah pengadaan kalau beli makanan. Ya. Makanan beli sekarang langsung jadi. Kalau pengadaan pemerintah kan ada prosesnya, harus diumumkan dulu tadi pakai Iya. sirup. Kemudian harus ada kalau yang lebih dari berapa ratus juta harus lelang dan sebagainya. Setelah pengadaan prosesnya kan mereka juga harus ada masuk di dalam Silog tadi itu ya Pak Mamang. Betul. Kalau dari kan dari Pak Bambang mengatakan bahwa ini sudah terintegrasi dengan bagian dari Pak Analis. Sedangkan kalau dari Pak Analis sendiri, kira-kira aplikasi apa yang paling akrab sama Pak Analis nih Pak? E-Coklit atau Sidalik Iya. atau apa Oke. Pak? Kalau dari kami sebenarnya dari awal tahapan pemilu kan ada rekrutmen badan ad hoc, itu ada Siakba, Sistem Informasi Administrasi Komisioner dan Badan ad hoc. Itu untuk mengadministrasikan rekrutmen Bapak Ibu Komisioner, kemudian Bapak Ibu Badan ad hoc mulai dari PPK, PPS, KPPS sampai dengan PPDP. Banyak ya Pak mencakupnya. Iya, itu satu aplikasi tapi isinya ribuan orang katanya kan. Betul, betul. Karena KPP saya sudah 7 kali berapa TPS. Kemudian di luar itu ada Sidalis, informasi data pemilih. Yang disampaikan Pak Bambang tadi terkait dengan proses untuk memutakhirkan data penduduk yang berhak untuk memilih. Selain Sidalis masih ada e-coklit, pencocokan dan penelitian yang digunakan oleh PPDP untuk mempermudah tugasnya. Seperti itu. PPDP apa Pak? Petugas pemutakhiran data pemilih. Oke, menggunakan e-coklit tadi ya Pak Iya, ya? e-coklit. Jadi e-coklit dan Sidal ini berhubungan ya berarti ya? Berhubungan ya seperti bapak dan anak. Oh, Bapak dan anak. Karena datanya induknya sama. Betul, Induknya betul, ada di betul. Sidalih, tetapi nanti sebagian digunakan oleh coklit yang dibawa oleh Bapak Ibu PPDP untuk dilaksanakan pemutakhiran di rumah-rumah. Jadi Bapak Ibu PPDP mendownload aplikasi e-coklit, Oke. kemudian melaksanakan BIMTEK, bagaimana cara untuk menggunakan e-coklit, bagaimana untuk melaksanakan pemutakhiran. Setelah itu datang ke rumah, kemudian bertemu dengan kepala keluarga di masing-masing rumah. Di sana nanti outputnya kan ada 2 terhadap data pemilih itu. Data pemilih yang tidak memenuhi syarat, kan sesuai dengan undang-undang, gitu aja, okay. Kalau tidak memenuhi syarat, maka di e-coklit dia dihapus. Kemudian data pemilih yang belum ada di e-coklit atau belum ada di Sidalih, tetapi setelah ditanyakan dengan kepala keluarga, dia berhak untuk memilih pada saat hari H pemilu. Nah, makanya dia dimasukkan, ditambahkan. Nanti outputnya kan 2. Nah, dari hasil coklit tersebut, kemudian datanya diupload pada saat ada jaringan. Tidak harus saat itu. Pada saat ada jaringan, dia diupload. Bisa ya Pak ya? Bisa. Disimpan dulu. Pada saat itu tidak ada internet, dia mencari tempat yang ada internet, kemudian diupload. Oh, baik-baik. Nah, itu datanya nanti masuk ke servernya Sidalih. Nah, besok setelah itu terkumpul, kemudian akan diolah secara berjenjang mulai dari PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI untuk direkap secara berjenjang seperti itu. Komplit sekali penjelasan dari Pak Analis. Luar biasa Mbak memang. Clara. Pak Bambang juga tadi sudah menjelaskan. Betul ya. sekali. Memang berkaitan erat ya akhirnya. Iya, di- ternyata mereka emang saudara Heeh. saudara akrab ya. Iya. Ya, karena kita mau ngadain pengadaan kalau tidak ada basis Datanya, data ya. tadi DPT untuk surat suara, kemudian logistik di TPS, kalau kita nggak dapat berapa jumlah TPS, kan harus kita kalikan. Iya. Ya, gitu. Jadi memang kami melakukan pengadaan, sumber datanya harus kuat di sini. Daftar pemilih tetapnya itu harus benar. Kalau salah, Kalau ada meleset, nah ini meleset bisa kekurangan iya. logistik dan Iya. gitu. Betul. Itulah Total. gunanya aplikasi untuk mempermudah tadi itu. Output di Sidalih nanti outputnya kan data pemilih termasuk jumlah TPS-nya yang akan digunakan untuk pengadaan seperti itu.
Untuk misal nih Pak, ini kan aplikasi, kira-kira ada hambatan-hambatan nggak sih Pak ketika menggunakan aplikasi-aplikasi ini? Sebenarnya secara umum tidak ada. Karena selama aplikasi tersebut di BIMTEK ya, dengan baik ya, secara detail penggunaannya kepada operator, semua fitur ya, dan dipastikan bahwa bisa digunakan oleh semua pengguna, maka saya rasa akan berjalan dengan lancar, penggunaan Aman lah ya. aman gitu ya. Betul, aman. Gitu ya. Berarti Jadi faktor SDM juga penting ya Pak di sini? sangat-sangat Betul. penting dalam penggunaan aplikasi. Tapi ada juga, jadi selain SDM, permasalahan aplikasi itu salah satunya adalah kompatibilitas aplikasi terhadap perkembangan teknologi. Tadi ditanyakan terkait dengan apa teknologi yang digunakan KPU kan. Jadi dulu di 2009, 2014 kita pelaksanaan pemilu kan semuanya masih pakai PC, masih pakai laptop. Aplikasinya ada di sana. Ya, Pada waktu itu HP masih ya sudah ada, tetapi belum seperti sekarang. ya. Di perkembangan ternyata orang lebih banyak menggunakan HP dan atau tablet untuk bekerja daripada menggunakan desktop. Nah, akhirnya aplikasi yang tadi di 2009, 2014, 2019 mau tidak mau dia harus menyesuaikan dengan perkembangan. Dia ditambah menjadi aplikasi mobile. Betul. Selain bisa diakses melalui PC dan desktop, dia bisa diakses melalui aplikasi mobile, HP atau tablet. Tablet. Lebih user friendly. User friendly. Apalagi generasi sekarang yang Gen Z ya. Gen Z rata-rata pegangnya sudah tablet dan HP, sudah tidak bawa PC lagi. Betul, Gitu. betul. Pak. Kalau Itu Mbak Clara generasi apa nih Mbak Clara? Waduh, saya sudah tua ya. Agak baby boomer dikit gitu. Nah, kalau untuk Pak Bambang dan Pak Nalis tadi kan sudah menceritakan aplikasi-aplikasi ya. Memang harus ada kolaborasi ya Pak ya, Iya, antar betul. kasibak, antar bidang gitu ya. Iya. Ya makanya memang mukanya jadi mirip lah. Karena siang malam kerjanya bareng kalau Vibes-nya tanpa mirip ya? Betul, betul. Karena sebenarnya ketugasan kita sama. Kita fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebenarnya kan. Ya. Tuh. Hanya pada saat tertentu ketugasannya berbeda bagian, tetapi tujuan utamanya sama. Menjadi fasilitator penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Solid. Iya. Iya, harus solid. Betul. Harus solid. Oke, Pak, tadi kan kita sudah membahas aplikasi yang di tahapan pemilu ya. Nah, Iya. saat ini kita pengen bahas yang administratif dikit gitu ya, yang sering dibahas juga sama netizen, sama teman pemilih. Kayak yang kepo, kalau keuangan kan sesuatu yang sensitif ya Pak ya. Iya. Tadi kan Pak Bambang kebetulan Kabak. Kabak Keuangan. keuangan umum dan Logistik. Nah, Iya. Pak, kalau untuk keuangan sendiri Pak, apakah ada aplikasi yang digunakan? Untuk keuangan sendiri, kemarin waktu pemilu kita menggunakan aplikasi SITAP, Kita. Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Ad Hoc. Oh, iya. Jadi aplikasi ini dikembangkan oleh KPU RI untuk memudahkan Badan Ad Hoc dalam pertanggungjawaban keuangan. Jadi Badan Ad Hoc anggarannya kan ada dua yang diberikan oleh KPU, yaitu anggaran honor sama anggaran operasional. Oh, iya. Nah, pada saat Badan Ad Hoc ini membelanjakan Ya. anggaran tersebut, maka bukti dari belanja tersebut harus diupload di aplikasi SITAP. Nah, itu dikembangkan oleh KPU RI. Kemudian, nah ini KPDI juga melakukan inovasi. Apa tuh, Pak? Ini nih, Inovasi. betul, Yang kita ini tunggu. nih. Nah, di launching itu di Februari 2023. Oh. Jadi yang namanya aplikasi SIAKAD, Siap. Sistem Informasi Administrasi Keuangan Ada. Ad Hoc. Saya kira akad nikah. SIAKAD. Iya, Jadi SIAKAD ini sebenarnya saling mensupport aplikasi yang sudah ada, yaitu SITAP. Nah, kalau SITAP tadi ada aplikasi pertanggungjawaban setelah dibelanjakan tadi bukti-bukti diupload. Nah, kalau SIAKAD ini fiturnya lebih lengkap lagi, yaitu dimulai dari memudahkan Badan Ad Hoc untuk secara administrasi. Ya. Jadi dalamnya ada formulir-formulir. Jadi kalau misalnya Badan Ad Hoc akan membuat sebuah kwitansi atau misalnya contoh surat tugas, maka di aplikasi sudah ada. Dia tinggal menginput. Jadi semua pencatatan-pencatatan itu yang dibutuhkan oleh Badan Ad Hoc itu sudah ada di aplikasi SIAKAD. Ya, sampai nanti termasuk tadi yang bukti-bukti juga yang diupload tadi. Kemudian nanti
akan ada laporan seperti BKU ya, kemudian Sudah sampai ada buku formatnya pembantu ya, sudah Pak, ada. ya? Jadi kita Siakat ini semua yang dibutuhkan administrasi oleh Badan Ad Hoc kita sudah siapkan di aplikasi Siakat. Nah itu jadi memang sangat sangat membantu. Jadi dan itu real time online. Oh. Jadi setelah belanjakan upload. Jadi KPU DIY atau KPU Kabupaten Kota itu bisa memantau semua penggunaan anggaran transaksi yang ada di tingkat Badan Ad Hoc. Gitu. Dan SPJ-nya bisa seragam sesuai dengan ketentuan. Betul. Oke, Iya. karena formatnya udah Kan sama ya. sudah Pak, sama. ya? Dan diberi contoh ya Pak ya. Ya. Iya, benar. Ini saling support aplikasi Sitap sama Siakat. Oh, Oke. iya. Jadi teman pemilih nih, jadi ternyata hampir semua lini di masalah KPU ini sudah ada aplikasinya, sudah Ya. digitalisasi ya. Betul. Jadi lebih transparan juga ya, Pak. Betul. Ya betul, sangat Betul. transparan. Udah Gen Z banget gitu ya. Betul Iya. sekali. Iya, Mengikuti iya. perkembangan. Iya. Perkembangan. Oke Pak, untuk yang tadi keuangan ya Pak, Ya. itu apakah sudah benar-benar transparan? Artinya outputnya sudah bisa diakses oleh masyarakat atau bagaimana Pak? Apakah disajikan, dikemas dulu secara laporan, terus baru Ya. disajikan ke masyarakat? Jadi sebenarnya aplikasi ini kan tujuannya kan ada 3. Ya. Paling tidak ya. Yang pertama adalah transparansi. Ya. Jadi khusus aplikasi seperti Sitap sama Siakat memang ini digunakan untuk jajaran KPU. Ya, jajaran KPU untuk memudahkan agar semua dokumen-dokumen yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Ad Hoc itu secara real time itu sudah ada dokumennya gitu. Dan itu nanti akan direkap pada saat misalnya ada pemeriksaan BPK Oke. atau BPKP, nah, semua dokumen ini sudah ada gitu ya. Jadi secara transparan ini sudah memenuhi. Kemudian juga efisiensi ya. Efisiensi dari sisi waktu ya. Kemudian kita nggak mungkin kalau manual kita harus ngumpulin satu-satu nih. Iya, iya. Nah, ini kan mereka langsung Betul. scan ya, Langsung langsung scan, scan. ya. Kemudian kita juga secara berjenjang itu sudah langsung mengetahui berapa sih penggunaan anggaran, kekurangannya di mana. Oh ternyata di KPPS ini ternyata anggarannya kurang, operasionalnya kita akan bisa mantau itu Lebih ya. termonitor, Termonitor ya. gitu dengan baik. Gitu. Termasuk yang belum dibelanjakan. Termasuk yang belum dibelanjakan. Jadi Iya, ada perencanaan secara umum memastikan bahwa semua anggaran itu cukup dan penggunaannya itu sesuai dengan Ketentuan. ketentuan atau regulasi. Ya. Jadi teman pemilih nggak perlu khawatir nih, kita bisa melihat semua dan memantau pelaporannya ya. Pelaporan Jadi keuangan semua juga. transparan dan akuntabel ya, Pak. Ya. Betul. Mungkin yang dilihat teman pemilih nanti rekapnya, karena Oh, kalau iya, betul. sampai kedalaman SPJ kan memang dilindungi undang-undang Iya. tidak boleh ya. Tetapi rekap penggunaan anggaran ada. Ada semua. Seperti itu. Disajikan secara terbuka di Iya. mungkin website ya Pak ya Iya. biasanya ya seperti itu. Berhubung lagi ngomongin rekap nih Mbak Clara. Kan saya dengar Ya. juga ada aplikasi Sirekap. Nah itu. Ya. Nah, kalau itu bagaimana sih Pak Sirekap tuh? Oke, KPRI sebenarnya kan dari awal berusaha itu mengikuti perkembangan dengan membuat aplikasi yang mempermudah. Ya, betul. Dulu rekapitulasi itu kan dilaksanakan secara manual. Oh, Nah, ya. kemudian untuk membantu penyelenggara pemilu di dalam melaksanakan rekapitulasi ini dibuat aplikasi pendukung. Kalau sekarang namanya Sirekap, kalau dulu seingat saya namanya Situng dulu. Oh, berarti ini upgrade dari yang dulu sudah pernah ada, Iya, Pak? dulu sudah pernah ada, tetapi dari hasil evaluasi kan ada beberapa kekurangan. Betul. Misalnya dia entry-nya masih manual, kemudian pengenalan angkanya belum bisa sesuai dengan sesuai dengan kondisi nyatanya. Nah, di aplikasi yang baru ini untuk yang aplikasi Sirekap di tingkat TPS itu begitu kita memfoto planonya, itu aplikasinya akan mengenali angka yang ada di plano. Oh, Iya. canggih banget ya Mbak Clara. Iya. Iya. Emang ada teknologinya ya Pak? Ada teknologi, seingat saya namanya OCR ya Pak. Oh ya, OCR. Jadi dia mengenali angka yang ada di plano, kemudian memasukkan di dalam database, kemudian itu masuk menjadi rekapitulasi berjenjang di dalam aplikasi. Oh iya. Tetapi karena regulasinya yang diakui adalah yang manual, maka secara berjenjang itu seiring. Oh. Aplikasi manual plano juga dibawa, tetapi Sirekap juga dibawa untuk data dukung. Yang berikutnya Sirekap itu juga bisa diakses oleh masyarakat secara real time-nya. Oh, Nah,
Jadi masyarakat umum juga bisa mengakses. Iya, Bisa iya, akses. iya. Jadi Sirekap ini kan sistem informasi rekapitulasi. Jadi merekam, Iya. merekam dari TPS, Iya. ya, mengolah Iya. dan menampilkan Iya. kepada masyarakat. Iya. Komplit Ah, sekali. itu. Iya. Jadi masyarakat bisa akses gitu, Sampai secara menampilkan, real time ya. ini. Real Jadi time. ya real time. Oh ini berapa sih hasil Perolehannya. perolehan Ya. suara? Lebih transparan. Lebih gitu transparan ya. Iya. tujuannya itu. Menarik sekali ya tadi ya Pram, kalau Iya. Sirekap tadi. Memang kemarin sempat jadi rame ya karena memang ya kita selalu ada pengembangan upgrade Iya. selalu ya Pak ya begitu. Tapi sejauh ini yang dipakai memang yang masih manual ya Pak ya. Secara regulasi yang diakui yang manual, tetapi Sirekap secara bertahap kan dimasukkan di dalam regulasi. Oh iya. Ya. Jadi berjalan bersama ya. Berjalan bersama, iya. Pendampingan Oke, ya. Kan betul fungsi sekali. aplikasi adalah dukungan untuk pelaksanaan ketugasan. Betul. Tidak semuanya bisa diambil alih oleh aplikasi. Betul. Jadi manual tetap jalan, aplikasi membantu support Iya. gitu ya Pak. Secara bertahap nanti kalau memang validitas aplikasi sudah lebih bagus, secara bertahap untuk yang manual menjadi pendukung. Betul. Begitu. Oke Pram, tadi itu memang Sirekap itu prosesnya memang agak panjang ya karena Betul. dia ada berjenjang. Tapi harapannya itu bisa menjadi kontrol ya Pak ya setiap jenjangnya tadi. Ya? Iya. Jadi masyarakat kan untuk melihat hasil rekapitulasi berjenjang itu kan bisa melihat melalui akses yang disediakan oleh KPU. Iya. Aksesnya kan ada kanal tersendiri, bukan melalui aplikasi itu secara langsung. Karena aplikasi itu kan fungsinya mereka berjenjang. Betul. Nah, outputnya oleh KPU diserahkan untuk bisa akses oleh masyarakat Itu melalui apa Pak? Yang bisa dilihat masyarakat melalui website ya? melalui websitenya KPU. Oh, Iya, berarti masyarakat, teman pemilih terutama bisa melihat langsung melalui website pemilu ya Pak? iya. Info pemilu. Info pemilu, Iya. info pemilu. Jangan Itu lupa. pemilu aja atau sama pilkada Pak? Untuk semua tahapan pemilu dan pilkada bisa diakses oleh masyarakat. Oke. Iya. Kemarin kan pilkada 2024. 24, iya. Kayaknya pakai Sirekap juga gitu ya. Iya. Betul. Iya, dibarengi dengan manual. Dan sudah perbaikan dari Sirekap untuk pelaksanaan pemilu. Iya, betul. Seperti Pak itu. Bambang, saya penasaran nih Ya. Pak. Kalau logistik itu kan katanya berat nih Pak. Ya. Kira-kira ada nggak sih Pak kendala dalam aplikasi-aplikasi selama pemilu kemarin? Alhamdulillah untuk pemilu kemarin semuanya berjalan dengan baik. Iya. Karena pada saat mulai dari proses perencanaan ya, kemudian pengadaan sampai distribusi, untuk DIY kan tidak ada kesulitan untuk distribusi ya, karena wilayah-wilayah yang mungkin relatif Ada ya, Pak, ya? sulit itu nggak ada, Iya. ya kan semua terjangkau. Ya. Jadi proses distribusi sampai ke semua TPS itu berjalan dengan baik. Dan apalagi kan prinsip dari logistiknya kan tepat jumlah, kemudian tepat jenis dan tepat waktu. Nah, alhamdulillah untuk distribusi logistik di DIY ini semuanya berjalan baik. Karena begini, kalau ada hambatan logistik, kemudian logistik itu tidak datang tepat waktu, maka namanya bukan serentak lagi. Ya kan? Kalau namanya pemilu pilkada serentak ya Nyusul. pelaksanaannya bareng. Bareng, Nah, gitu. gitu. Nah, kecuali ada kendala Ya, lain. betul. Misalnya contoh yang memang kita nggak, karena ada faktor di luar Kendali kita ya, kendali kita, kemudian harus Iya. pemilu real itu lain. Tapi selama tidak ada kendala lain, maka pemilu harus berjalan serentak. Artinya tidak boleh ada terlambat terkait dengan pemenuhan logistik. Alhamdulillah di DIY nggak ada masalah. Luar biasa. Berarti berkat ini bapak-bapak ini loh. Iya, betul sekali. Sebenarnya Kerja keras ya. itu berkat partisipasi semua pihak, tidak hanya kita berdua. Kalau kita berdua selalu ngurusi aplikasi semuanya itu ya nanti dulu ya. Kayak Noma enggak. Semua yang Iya. berpihak dan masyarakat juga Iya. tentunya ya Pak? Iya, Betul, betul. karena kita itu kan KPU tidak hanya kita berdua. Betul. Ada teman-teman Kasubag, ada teman-teman pelaksana. Di kabupaten kota ada sekretaris, Badan Kasubag, Oh, oke, Pak. ada badan juga. Semua kan berperan. Seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, Pak. Pak, tadi ya Pak, semua aplikasi sudah pakai internet gitu-gitu ya. Iya. Banyak nih netizen tuh penasaran soal keamanan data, Pak. Oh, Karena iya. sering dibicarain oleh Iya. Itu gimana, Pak? Terkait keamanan data, memang ini salah satu faktor yang tantangan terbesar bagi KPU dengan menggunakan teknologi ya, dengan berbagai banyak aplikasi. Tetapi seperti kita ketahui bahwa KPU RI itu sudah bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, ya untuk memastikan bahwa semua aplikasi yang digunakan itu aman, Ya.
ya dengan teknologi enkripsi data ya, yang memastikan bahwa hanya yang benar-benar yang punya hak akses yang bisa menggunakannya. Sehingga ada pembatasan, ini yang buat pengguna, ini yang buat buat internal, ya gitu. Sehingga data tersebut penggunaannya itu bisa tidak melanggar regulasi atau aturan. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sih untuk terkait keamanan terjaga lah. Amannya masih aman. aman ya, Ya, berarti, Pak? aman. Aman, Ya, aman, nambahkan tidak juga. perlu Jadi khawatir. kalau dulu itu di dalam setiap tahapan pemilu itu yang mengadakan aplikasi itu adalah masing-masing biro atau masing-masing pusat. Nah, sejak ada PKPU 14 tahun 2020 ada yang namanya Pusat Data dan Informasi di KPU. Salah satu ketugasannya Pusdatin ini adalah satu, dia membuat aplikasi, yang kedua mengelola server untuk aplikasinya ini, yang ketiga adalah menjaga data aplikasi di dalam server. Jadi servernya itu udah dikelola oleh KPU sendiri ya, Pak? Iya, jadi terpusat di Aman. KPU RI, Lebih kemudian aman. dikelola oleh tim Pusdatin, tapi ya itu tadi, karena kita kalau sendiri tidak bisa, ada kerjasama dengan BSSN, kemudian kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk penjagaan keamanan datanya ini. Ya. Seperti itu. Memang KPU benar-benar sungguh-sungguh mempersiapkan semuanya. Betul. Iya. Jadi teman pemilih tidak perlu khawatir nih terkait keamanan data karena dari KPU sendiri sudah disiapkan dengan baik ya, Pak? Iya. Betul, betul. Dan penjagaannya ini kan tidak hanya hari kerja dan jam kerja, tapi mereka menjaganya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi harapannya tidak ada kesalahan sekecil apapun yang masuk ke server KPU. Kayak satpam ya. Itu lebih dari satpam. Satpam kan ada jam kerjanya kan. Betul. Karena Mereka untuk menjaga demokrasi, Mbak. Nah. Oh, iya. harus mengamankan demokrasi. Jadi kemarin bapak-bapak ini lembur ya Pak ketika tahapan. Oh iya. Sampai malam. Maaf, berarti, Pak. Di KPU tidak ada istilah lembur. Oh, Kami iya. hanya berangkat pagi dan pulang pagi. Pagi. Iya. Tidak ada lembur. Betul. Korea Karena jam kerja kami adalah hari kalender. Ya, betul. Jadi Ya, itu tidak teman ada hari minggu kerja. Ya, Jadi tidak ada kalau hari kalender Minggu, itu Sabtu Minggu itu juga hari kerja. Kok tanggalannya ireng kabeh gitu? Iya, heeh. Jadi selama tahapan semuanya Selama tahapan. Semuanya hari kerja. Hari kerja. Benar-benar. Itu semua untuk teman pemilih ya supaya Betul bisa sekali. memastikan Iya. mereka memilih dengan baik, Iya. menggunakan hak suaranya dengan baik. Iya. Kan kita tanyain nggak sih, Mbak, ini apa? Kira-kira ada harapan atau inovasi yang akan angan-angan gitu. Nah, betul sekali dari Pak Analis dan Pak Iya. Bambang Iya. untuk kedepannya. Kedepannya, yang pertama aplikasi yang sudah ada ini sudah sangat baik Ya. yang dikembangkan oleh KPU. Mungkin perlu ya, karena ini masih banyak sisi-sisi, mungkin perlu lebih diintegrasikan lagi, integrasikan lagi dari hal aplikasinya, kemudian penggunaannya lagi mungkin lebih mudah lagi, jadi lebih ke mobilenya lebih di 100% kan, Oke. sehingga tidak hanya lewat PC, Ya. tapi juga juga lewat semua perangkat ya, Ya. baik iOS, Android itu Istilahnya user friendly. seperti ini. Semua bisa mengakses dengan mudah, Betul, dengan betul, kecepatan betul. dan juga semua informasi yang diperlukan oleh masyarakat itu bisa terakses dengan mudah. Saat ini sudah, tapi tinggal kita kembangkan terus ya, kita upgrade terus. Jadi Ya, saya nambah juga, Ya. Pak. Mungkin karena ini zamannya kan sudah ada namanya artificial intelligence atau AI atau kecerdasan Betul, buatan. betul. Nah, kita berharap tadi terkait dengan aplikasi yang terintegrasi atau aplikasi KPU ini bisa memanfaatkan teknologi artificial atau teknologi kecerdasan buatan ini sehingga bisa mempermudah ketugasan-ketugasan yang dilaksanakan oleh baik itu operator maupun oleh tahapan pemilu. Jadi aplikasi kalau kemarin masih harus entry oleh operator, harus diolah oleh operator, dengan kecerdasan buatan ini harapannya itu bisa membantu ketugasan. Tetapi tugasnya kecerdasan buatan ini bukan mengambil alih, dia hanya membantu, mempermudah, Support system. meringkas, ya, support system. Jadi bukan dia yang mengambil alih tugas kita, betul. hanya membantu tugas kita. Dan inovasi digital KPU nyata terbukti bahwa teknologi bisa bermitra, Ya. Ah, Ya. bisa bermitra berdampingan untuk mensukseskan pemilu ya, Ya. secara jurdil dan adil. Biasa Mantap. ya, Pak. Ya.
Ternyata efek teknologi ini sangat terasa di KPU dan pemilu ya. Iya. Betul. Iya, lebih efektif, efisien, transparan juga. Iya. gitu ya. Sekali. Oke, Pram. Ada lagi yang mau ditanyain? Kira-kira cukup mungkin ya, karena Iya. saya udah mendapatkan banyak sekali nih insight dan Betul. dari Pak Analis dan Pak Bambang nih. Sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang sih. Betul Cuman sekali. kayaknya bapak-bapak ini kan yang maha sibuk ya. Betul sekali. Gitu. Nanti kita dijapri oleh asistennya kan bingung ya. Udah Iya. dijapri ajudan masing-masing nih. Kalau aduh nih bapak sudah merapat yang Iya. lain gitu. Iya. Oke Pram, kalau gitu kita sudah dapat wawasan yang begitu luas ya. Untuk teman pemilih juga tadi dapat ilmu-ilmu baru, harapannya bisa lebih mengetahui penyelenggaraan pemilu itu ternyata sudah lebih efektif dan efisien dan Iya. transparan tentunya Iya. gitu ya. Oke, teman pemilih saatnya kita pamit karena di penghujung waktu. Terima kasih sudah menyaksikan Tutur Demokrasi episode 2. Teman pemilih jangan lupa untuk follow sosial media kita dan jangan lupa komen untuk di kanal YouTube kita karena ada hadiah menarik untuk teman pemilih yang beruntung. Nah, saya undur diri, saya Clara. Saya Pram. Ya, Tutur Demokrasi Istimewa.